action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Telekomunikasi, Internet, dan Teknologi Nirkabel. Dengan anggota kelompok Dania Rimaldini dengan NPM 098, Fatimah Khairunisa dengan NPM 018, Muhammad Dafa Satria dengan NPM 083, Muhammad Yusuf dengan NPM 144, Munawir Saiful Rizal dengan NPM 048, Nadia Oviantari dengan NPM 149, Natersia Natonia dengan NPM 156, Regina Sisilia Nugraha dengan NPM 011, Safira Kanesia dengan NPM 117. Tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Jaringan telekomunikasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama jaringan yang difungsikan untuk komunikasi berbasis audio atau suara. Yang kedua jaringan komputer yang difungsikan sebagai data traffic. Inovasi menyebabkan jaringan telepon dan komputer menggunakan standar internet base atau jaringan multifungsi dalam satu perangkat, sehingga dapat melakukan pengiriman data, jasa telepon seluler, akses internet, dan juga TV kabel. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan komunikasi yang memungkinkan antar komputer yang saling berkomunikasi dengan bertukar data. Komponen yang digunakan dalam jaringan komputer sederhana yaitu komputer klien dan komputer khusus server, antarmuka jaringan, perangkat lunak sistem operasi jaringan, dan media koneksi. Apabila ingin membuat jaringan komputer lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub, braid, switch, router, dan gateway sebagai peralatan interkoneksinya. Jaringan di perusahaan besar. Jaringan area lokal kecil dihubungkan dengan jaringan area lokal lain dan seluruh jaringan perusahaan. Server berdaya besar mendukung situs perusahaan, intranet perusahaan, dan ekstranet mendukung sistem akhir atau back-end system. Banyak perusahaan mengeluarkan jaringan telepon tradisional dan beralih menggunakan telepon internet yang beroperasi pada jaringan data saat ini. Masalah yang sering dihadapi adalah mengintegrasikan semua jaringan dan saluran komunikasi dari satu sistem ke sistem lain. Untuk slide selanjutnya yakni mengenai teknologi utama dalam jaringan digital. Komputasi klien atau server, model komputasi terdistribusi, yakni daya pemrosesan terletak di dalam komputer klien yang kecil dan murah yang terdapat pada desktop, laptop, atau telepon genggam. Server menetapkan aturan komunikasi untuk jaringan dan menyediakan setiap klien dengan sebuah alamat. Komputasi klien atau server telah menggantikan komputasi mainframe, di mana hampir semua pemrosesan ada di komputer mainframe besar yang terpusat. Internet adalah implementasi terbesar dari komputasi klien atau server. Untuk yang selanjutnya yaitu paket switching, sebuah metode pemotongan pesan digital dalam suatu paket. Paket switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi di jaringan menjadi jauh lebih efisien. Sebelum paket disambung, jaringan komputer menyewa sirkuit telepon khusus untuk berkomunikasi dengan komputer lain di daerah terpencil. Data dikelompokkan ke dalam paket-paket kecil yang ditransmisikan secara independen melalui berbagai saluran komunikasi dan dirakit ulang di tempat tujuan akhir. TCP/IP dan konektivitas. TCP/IP merupakan suatu model referensi transmission control protocol untuk membantu para ilmuwan mengirimkan data jarak jauh dari berbagai komputer. Dua komputer dengan TCP/IP berkomunikasi bahkan jika perangkat kerasnya berbeda platform. Data dikirim menurunkan melewati 4 lapisan. Model referensi 4 lapisan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk TCP/IP. Yang pertama ialah lapisan aplikasi, yakni memungkinkan program aplikasi klien untuk mengakses lapisan lain dan mengidentifikasikan protokol yang digunakan untuk aplikasi pertukaran. Kemudian yang kedua ialah lapisan transport, lapisan yang bertanggung jawab menyediakan lapisan aplikasi dengan komunikasi dan layanan paket. Yang ketiga ialah lapisan internet,
yakni bertanggung jawab untuk pemilihan rute dan pengemasan paket data. Dan yang keempat ialah lapisan antarmuka jaringan, yaitu bertanggung jawab untuk mendapatkan paket dan menerimanya dari media jaringan yang dapat berupa teknologi jaringan apapun. Jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi adalah infrastruktur yang digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat atau entitas komunikasi seperti komputer, ponsel, atau manusia agar mereka dapat berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain. Jaringan komunikasi dapat berupa jaringan kabel, nirkabel, atau kombinasi keduanya, dan mereka memungkinkan pertukaran data, suara, video, atau pesan antara pengguna atau perangkat yang terhubung dalam jaringan tersebut. Jaringan komunikasi adalah dasar bagi banyak teknologi modern, termasuk internet, telepon seluler, dan jaringan komputer. Sinyal digital versus analog. 1. Sinyal analog. Gelombang kontiu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Komputer menggunakan sinyal digital dan membutuhkan modern untuk mengonversi sinyal digital menjadi sinyal analog yang dapat dikirim melalui atau diterima dari saluran telepon, saluran kabel, atau media nirkabel yang menggunakan sinyal analog. Sinyal digital. Gelombang distrik dan berbentuk biner. Sinyal digital mengkomunikasikan informasi sebagai untaian dari dua bagian distrik, bit 1, bit 0, yang direpresentasikan sebagai denyut elektrik on/off. Jenis-jenis jaringan. 1. Local area network atau LAN mencapai 500 meter satu kantor atau satu lantai bangunan. 2. Kampus area network atau CAN mencapai 1000 meter satu kampus atau sarana perusahaan. 3. Metropolitan area network atau MEN, satu kota atau satu metropolitan. 4. Wide area network atau WAN, lintas benua atau global. Media transmisi dan kecepatan transmisi. Media transmisi antara lain media transmisi nirkabel, kabel serat optik, kabel koaksial, kawat pilin atau Cat5. Bandwidth. Kecepatan transmisi. Bandwidth adalah rentang atau perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat ditampung dalam satu saluran telekomunikasi tertentu. Baik, saya akan menjelaskan di slide selanjutnya, yaitu tentang internet. Apa itu internet? Internet adalah sebuah kependekan dari interconnection networking, yang artinya adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, atau bisa kenal dengan TCP atau IP, sebagai protokol pertukaran paket, atau kita kenal dengan Packet Switching Communication Protocol, untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Rangkaian internet yang terbesar dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working. Dan di slide selanjutnya itu menjelaskan tentang alamat dan arsitektur internet. Sistem penamaan domain. 1. Root domain. 2. Top level domain.com. 3. Itu second level domain by.com. Terus di slide selanjutnya itu menjelaskan tentang layanan internet dan alat komunikasi. Yang pertama itu adalah surat elektronik atau surel, memungkinkan pesan ditukar dari komputer ke komputer. Nomor 2 itu adalah obrolan, chatting yang memungkinkan dua orang atau lebih yang secara bersamaan terhubung dengan internet. 3. Pesan instan, chatting yang memungkinkan peserta untuk membuat saluran chatting mereka sendiri. Voice over Internet Protocol juga disebut dengan VoIP atau IP teleponi atau Internet Telephony atau Digital Phone, adalah teknologi yang memungkinkan percakapan suara jarak jauh melalui media internet.
Revolusi nirkabel. Sistem seluler saat ini nirkabel menawarkan jaringan 3G dan 4G. Jaringan 3G dengan kecepatan transmisi mulai 140 kbps untuk pengguna mobile, lebih dari 2 Mbps untuk pengguna yang diam. Jaringan 4G memiliki kecepatan yang lebih tinggi 100 Mbit atau detik untuk mengunduh dengan kecepatan 50 Mbit atau detik untuk mengunggah. Jaringan komputer nirkabel dan akses internet. 1. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal berukuran kecil. 2. Wi-Fi Max. Wi-Fi merupakan serangkaian standar 802.11 untuk LAN nirkabel dan akses internet nirkabel. 3. Wi-Fi. Bluetooth merupakan nama populer untuk standar jaringan nirkabel 802.15 yang sangat berguna untuk membuat jaringan area personal berukuran kecil. Kasus pembuka. Kemajuan teknologi informasi pada saat ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan, kecepatan, dan keakuratan dalam memperoleh informasi. Salah satu kemajuan teknologi informasi di bidang transmisi pada saat ini yang berkembang selain fiber optik ialah perangkat wireless LAN. Perangkat wireless LAN ini memungkinkan adanya hubungan para pengguna informasi walaupun pada saat kondisi mobile atau bergerak, sehingga memberikan kemudahan kepada para pengguna informasi dalam melakukan aktivitasnya. Salah satu contoh aplikasi dari perangkat wireless pada saat ini ialah penggunaan HP atau handphone seluler. Wireless LAN adalah teknologi jaringan yang tidak menggunakan perangkat kabel sebagai media pengantar data yang umum dijumpai di dalam sebuah jaringan komputer dewasa ini. Teknologi ini sesuai dengan namanya wireless, yang artinya tanpa kabel, memanfaatkan gelombang radio untuk melakukan interaksi atau komunikasi antar unit komputer. Selanjutnya, kasus pembuka. Pada topologi PTWH Indonesia terdapat 2 buah switch yang terletak pada ruang tengah dan ruang staff. Semua komputer saling terhubung melalui kedua switch tersebut. Jumlah port dari 2 buah switch tersebut hanya mampu mencakup jumlah komputer yang sangat terbatas, sehingga hanya tersedia port kosong yang dapat digunakan oleh guest PTWH Indonesia untuk mengakses ke dalam jaringan. Hal ini kadangkala menyebabkan masalah jika terdapat lebih dari 2 orang guest yang ingin mengakses ke dalam jaringan PTWH Indonesia, sehingga harus mengantri dahulu untuk mendapatkan kesempatan mengakses ke dalam jaringan. Hal ini tentulah sangat tidak efisien dalam hal waktu. Hal lain yang dapat menjadi masalah adalah notebook yang banyak digunakan oleh karyawan PTWH Indonesia tidak dapat berpindah tempat jika harus terhubung dengan jaringan. Sedangkan hal yang ditemukan adalah bahwa karyawan yang menggunakan notebook seringkali berpindah tempat. Hal ini sangat mengurangi mobilitas dari para karyawan yang menggunakan notebook. Akan lebih terlihat lagi jika pada saat membutuhkan koneksi ke internet, para karyawan yang menggunakan notebook tersebut harus terkoneksi dahulu ke dalam jaringan. Selanjutnya, studi kasus. Pesatnya perkembangan teknologi di berbagai bidang, salah satunya dibuktikan dengan adanya telepon pusat sebagai sarana komunikasi untuk berkomunikasi melalui pertukaran informasi dari ucapan manusia. Masyarakat mulai menyadari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih, khususnya proses komunikasi 2 arah atau bahkan komunikasi multi arah untuk mencari dan memperoleh informasi mengenai suatu peristiwa atau berita terjadi di seluruh dunia. Telekomunikasi langsung 2 arah yang semula hanya bersifat audio, kini berkembang menjadi audio dan juga video. Telekonferensi dan video streaming internet merupakan contoh sistem telekomunikasi global generasi terbaru, termasuk di Indonesia. Cara penyelesaian kasus. Pembahasan kasus pembuka. Pada topologi PTWH Indonesia, terdapat 2 switch yang terletak pada ruang tengah dan ruang-ruang staff. Semua komputer saling terhubung melalui kedua switch tersebut. WA Indonesia untuk mengakses ke dalam jaringan. Hal ini kadangkala menyebabkan masalah jika terdapat lebih dari 2 orang guest yang ingin mengakses ke dalam jaringan PT.
Hal lain yang menjadi masalah adalah notebook yang banyak digunakan oleh karyawan PTWH Indonesia tidak dapat berpindah tempat jika harus terhubung dengan jaringan. Sedangkan hal yang ditemukan adalah bahwa karyawan yang menggunakan notebook seringkali berpindah tempat. Pembahasan studi kasus. Ketika perusahaan tersebut memiliki bisnis dan kekuatan yang berbeda. Ada yang mengutamakan pada hardware, sementara ada yang mengutamakan pada software, dan ada pula yang tidak mengutamakan hardware maupun software untuk menghasilkan pendapatan terpisah. Hal ini merupakan strategi yang mereka miliki untuk bersaing dalam pasar komputasi mobile. Modal bisnis Apple pada dasarnya menciptakan basis hardware yang sangat kuat untuk masa depan internet. Dengan demikian, mereka memainkan peran dalam persaingan ini yang menekankan pada hardware untuk memfasilitasi komputasi mobile. Google memiliki sifat yang berlawanan dengan Apple. Keunggulan yang dimiliki Google ialah dalam pencarian dan pengiklanan serta penawaran Android secara gratis untuk manufaktur handset yang menjalankan sistem informasi. Microsoft menekankan pada sistem operasi di mana perangkat komputasi mobile akan berjalan. Microsoft juga telah mengumumkan rencana untuk mengembangkan hardware untuk komputasi mobile, sesuatu yang belum dilakukan selama ini. Untuk bab selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, sebuah jaringan yang sederhana terdiri atas 2 atau lebih komputer yang saling terhubung. Komponen dasar jaringan termasuk komputer, antarmuka jaringan, media komunikasi, perangkat lunak sistem operasi jaringan, dan sebuah hub ataupun switch. Infrastruktur jaringan untuk perusahaan besar meliputi sistem telepon tradisional, komunikasi seluler mobile, jaringan area lokal nirkabel, sistem konferensi video, situs web perusahaan, intranet, extranet, dan serangkaian jaringan area lokal ataupun luas, termasuk internet. Media fisik transmisi yang utama berupa kawat telepon terpilin, kabel tembaga koaksial, kabel serat optik, dan transmisi nirkabel. Jaringan area lokal, area network, LAN menghubungkan PC dan peralatan digital lainnya bersama-sama dalam radius 500 meter dan digunakan hari ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan perusahaan yang menggunakan komputer. Untuk saran, penggunaan sistem mobile computing seharusnya bisa lebih sederhana dan dipermudah agar proses pengiriman data lebih cepat dan efisien. Salah satu masalahnya adalah pada contoh produk Microsoft. Secara tradisional, itu telah diganggu dengan masalah keamanan yang menyebabkan seluruh industri perangkat lunak berbahaya saat ini. Seharusnya Microsoft itu bisa lebih mengelola proses proteksi data lebih baik lagi, sehingga pengguna bisa merasa lebih aman saat menggunakan Microsoft. Sekian presentasi dari kelompok 4, semoga penjelasan dari kami dapat dipahami kalian semua. Thank you for watching.